Halo Synergy Friends, jumpa lagi dengan saya di Dina on Diplomacy. Hari ini kita akan membahas soal kunjungan Presiden Putin dari Rusia ke Korea Utara dan juga ke Vietnam. Banyak pihak menanyakan apa sih makna kunjungan Putin ke dua negara ini. Yang satu negara pariah, Korea Utara yang selama ini dikenal quote-unquote sering cari gara-gara lah ya, berhadapan dengan negara-negara barat. Sementara Vietnam, bukannya Vietnam itu konconya negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Eropa, mereka dekat sekali loh dalam kerjasama perdagangan dan ekonomi. Nah, buat saya, kita penting membahas masalah ini karena sebelum kejadian ini, persis tanggal 15-16 Juni, itu telah terjadi Ukraine Peace Summit atau pertemuan tingkat tinggi perdamaian Ukraina di Switzerland, di mana Indonesia juga diundang dan Indonesia hadir walaupun bukan Menteri Luar Negeri kita yang datang ke sana, tapi diwakili oleh duta besar kita di Swiss. Dan Indonesia memilih untuk tidak menandatangani joint communique yang dihasilkan oleh pertemuan damai Ukraina itu. Nah, menarik kan? Terus terang, sebelum sampai kesimpulan saya udah bilang nih, alasan saya membuat konten kali ini adalah saya mau share betapa deg-degannya rasa hati saya melihat perkembangan ini. Lebih jelasnya, yuk kita lanjutkan pembicaraan kita. Jangan lupa di subscribe, like, share, bagi-bagi komen kamu juga ya, supaya kita terus update. Oke, sekarang mari kita bahas soal kunjungan Rusia ke Korea Utara dan juga ke Vietnam. Terus terang pandangan dunia pasti ke Rusianya ya. Curious lah ya, jadi pengen tahu gitu, kepo, si Rusia ini niatnya apa sih gitu kan. Pertama-tama karena Korea Utara, seperti saya sampaikan tadi di awal, itu adalah negara yang boleh dikatakan selama ini kerap dikenal negara yang diisolasi oleh dunia. Dan Korea Utara banyak diingat orang, lebih karena mereka sering mengadakan uji coba senjata, dan bahkan orang bilang berani untuk melakukan tekanan-tekanan demi mendapatkan apa yang dia mau melalui percobaan senjata nuklir. Betul mereka berani betul ya menggunakan senjata nuklir. Jadi ada spekulasi bahwa Rusia datang ke sana dan seperti biasa dalam dunia diplomasi, siapa yang didatangi berarti dianggap penting gitu. Itu tujuannya jangan-jangan ada agenda nuklir di sana. Apalagi selama ini Korea Utara sangat konsisten ya, selalu mendukung Rusia dalam konteks serangan ke Ukraina. Tidak pernah secuil pun Korea Utara mengambil posisi yang lebih ragu-ragu atau apalagi keras ya terhadap Rusia. Bahkan bicara soal Luhansk dan Donetsk, dua wilayah yang disengketakan sama Ukraina itu, si Korea Utara bilang itu memang wilayah yang bebas lah, jadi nggak masalah buat Rusia untuk mengambil dua wilayah itu. Ini kan menarik ya. Nah, tapi kalau buat saya, yang menarik itu sebenarnya timingnya ya. Kenapa Korea Utara dikunjungi sekarang? 9 bulan lalu, Kim Jong-un, pimpinan Korea Utara itulah yang kunjung ke Moskow, datang menemui Putin. Jadi ya ketika kemudian itu berbalas, berarti sebenarnya dua belah pihak itu setuju untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Dan mereka bilang sebenarnya yang diperkuat adalah kerjasama bilateral mereka, Strategic Comprehensive Partnership, jadi kemitraan yang lebih komprehensif. Bukan aliansi loh, jadi mereka nggak menggunakan kata aliansi atau fakta pertahanan, enggak. Mereka bilangnya Comprehensive Partnership. Dan menurut saya, Rusia tahu ya keterbatasan dirinya, keterbatasan Rusia untuk bisa sepenuhnya menguasai Korea Utara. Korea Utara ini boleh dikatakan negara yang cukup bebas lah jiwanya, jadi nggak mungkin dia bisa semena-mena aja terus dikuasai oleh Rusia. Jadi timingnya menurut saya Rusia dalam posisi untuk memastikan pihak yang berani konfrontasi secara konsisten terhadap Barat itu mesti digandeng dulu. Itu satu. Cara saya membaca kenapa si Putin akhirnya merespon
ke sana. Karena kan pertama dia udah didatangi dulu nih sama Kim Jong Un kan, dan artinya ya udah gayung bersambut lah gitu kan. Jadi bukan inisiatifnya Rusia loh, si Kim itu datang dan dia merespon. Itu satu. Kemudian kalau negara lain bilang, Rusia cari gara-gara nih gitu, ngapain juga datangnya ke Korea Utara gitu kan. Nah, saya ajak Synergy Friends untuk merunut lagi apa yang terjadi terhadap Rusia, yang dilakukan oleh Rusia beberapa bulan sebelumnya, sejak awal tahun ini. Sejak awal Desember malah ya, bukan cuma awal tahun ini. Putin itu sejak Desember 2023 itu mulai rajin berkunjung, berkomunikasi, bertelepon, bahkan akhirnya ujung-ujungnya direspon dengan sangat positif, didatangi juga oleh pimpinan-pimpinan negara-negara di Timur Tengah. Ini menarik karena Timur Tengah kita tahu dari dulu itu merupakan wilayah perseteruan antara Barat dengan Rusia atau Soviet ya. Dan posisi mereka biasanya pertarungan seputar minyak. Kemudian dalam situasi yang lebih kekinian gitu ya soal terorisme, kita juga lihat urusan persenjataan bisa menjadi taruhan di Timur Tengah. Tapi biasanya negara-negara Timur Tengah ini kan sudah relatif patuh dan nurut ya kerjasama dengan Barat. Kita tahu ada Arab Saudi misalnya di situ yang merupakan aliansi yang sangat dekat lah dengan Amerika Serikat sebelumnya. Tapi kok ya yang menarik di situ adalah justru di Desember itu Putin berkunjung ke UAE, Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab, berkunjung ke acara PBB untuk climate change, climate talk ya, UNCOP 28. Dan di situ UAE atau Uni Emirat Arab disapa sebagai salah satu mitra dagang penting nih buat Rusia. Terus dalam kunjungan itu sekaligus Putin mengunjungi Saudi Arabia. Dan lo and behold, ternyata Arab Saudi jadi makin dekat sama Rusia. Agenda mereka bukan lagi semata-mata ekonomi, tapi mereka udah mulai ngomongin tetangga mereka nih, tetangganya Arab sama UAE ini ya, which is Israel. Jadi persoalan Israel-Hamas sekarang juga sudah mulai menjadi bahan perhatian Rusia. Dan Rusia udah tanya nih sama negara-negara Teluk yang juga prihatin lah ya soal suasana di Israel, apa yang bisa dibantu sama Rusia. Gayung bersambut lagi. Raja Bahrain itu bahkan datang ke Moskow, minta ketemu juga sama Putin. Dan dalam perjumpaannya dengan Putin yang diomongin bukan sekedar relasi bilateral seperti ekonomi, tapi lagi-lagi soal pertahanan keamanan, perdamaian termasuk Israel di situ. Jadi Synergy Friends, kalau kita bicara soal Rusia, saya kira kita mesti lihat agak lebih luas ya. Rusia ini sedang membangun narasi apa gitu kan. Dan yang diajak siapa. Tadi satu ya, Timur Tengah. Terus yang kedua, awal Juni 2024, Putin mengajak kumpul-kumpul negara-negara BRICS. Negara-negara BRICS termasuk juga di Afrika untuk kumpul di salah satu kota di Rusia, namanya susah ya nyebutnya ya, Nizhny Novgorod. Jadi lihat tulisannya bener nggak ya baca ya, Nizhny Novgorod. Saya nggak jago bahasa Rusia sih, nggak tahu ya. Nah di situ boleh dikatakan ya, saya baca ya, delegasinya lumayan lengkap nih. Kalau kita tengok negara-negara non-blok, kayaknya banyak nih dari yang dulu di negara non-blok sekarang bergabungnya ke BRICS. Ada Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Ethiopia, Brazil, China, India, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Bahrain, Turki, Bangladesh, Belarus di Eropa ya, Kuba, Kazakhstan, Laos di Asia Tenggara, Mauritania, Sri Lanka, Thailand, lagi negara ASEAN ada yang ikut, Venezuela dan Vietnam. Nah, negara-negara yang diundang BRICS ini mengatakan, tahu nggak yang menarik agendanya? Mereka bicara soal multilateralisme. Jadi mereka bilang bahwa multilateralisme itu komitmen mereka yang kumpul di sana. Indonesia nggak ada loh di situ. Dan mereka juga bilang bahwa orientasi mereka adalah menjaga piagam PBB.
mereka juga menginginkan reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB supaya lebih aktif dan lebih banyak negara berkembang yang bergabung di sana, khususnya negara Afrika. Nah, jadi Rusia kan berarti bukan cuma aktif datang-datang ke Korea Utara aja nih ceritanya, tapi di Timur Tengah dia udah bikin move, kemudian juga bikin move di Asia Barat, Asia Tengah ya sampai Kazakhstan, juga ke wilayah Asia Tenggara ya, India, Asia Selatan, itu India, Asia Selatan ya, sampai ke pinggiran-pinggiran Eropa, Turki, kemudian tadi Belarus ya, sampai ke wilayah Amerika seperti Kuba. Artinya dia melebarkan sayapnya betul-betul nih, menciptakan satu narasi. Lagi-lagi kalau tegang itu sudah semakin tinggi, biasanya yang pertama tensi itu bisa dirasakan dari narasi itu. Nah, gimana nih reaksi negara lain, terutama negara Barat? Gelisah, Amerika langsung gelisah, bahkan sekutu-sekutunya Amerika Serikat juga ikut panas. Jadi Amerika dan Korea Selatan misalnya, mereka langsung bilang, Korea Utara nih menyediakan cangkang artileri, amunisi buat Rusia. Si Korea bilang, enggak lah, Korea Utara bilang, enggak lah, kita nggak punya yang kayak gitu kan, untuk melawan Ukraine. Jadi benar atau salah kita, mana kita tahu ya, kita belum punya cara untuk mengecek itu. Mungkin teman-teman yang punya datanya juga bisa share ya di komen. Kemudian Jepang, kita tahu Jepang sekarang menjadi aliansi sekutunya Amerika Serikat. Itu kalau di pemberitaan media di Jepang, itu diskusinya soal si peace talk itu, perdamaian untuk Ukraina, kekhawatiran mereka adalah jangan sampai kita kecolongan dari Rusia gitu. Jadi duluan diserang oleh Rusia, dan menurut mereka Rusia memang dari segi senjata nggak secanggih Amerika. Cuman Rusia tuh beraninya itu loh, punya keberanian untuk nyerang duluan gitu. Jadi kalau mereka sampai kecolongan lah ya, teledor, terus sejumlah strategi seperti misalnya yang mereka khawatirkan ya, katanya ada merkosaan massal misalnya gitu terhadap masyarakat di daerah mana gitu. Nah itu bisa jadi senjata Rusia yang kemudian akan membuat masyarakat yang diserang itu marah nanti terhadap NATO. Jadi NATO nih masih diangkat-angkat gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal situasi yang makin panas, mudah-mudahan Synergy Friends jadi yakin ya ini situasinya betul-betul justru semakin mendidih ya. Yang kedua, saya mau ajak Synergy Friends melihat Cina di mana. Oke, Cina menurut saya di sini bukan sekedar bumbu. Jadi kalaupun dia jumpa Rusia di BRICS misalnya, jangan dilihat Cina tuh cuma sekedar tambahan gitu ya. Cina tuh bahan pokok di dinamika global saat ini. Yang menarik di sini adalah Cina bilang begini, kalau Rusia memang berani kalau berhadapan langsung dengan negara-negara besar, tegas, bahkan melawan sistem pun berani. Tapi kalau Cina enggak, karena Cina itu tujuannya adalah menjadi bagian dari sistem untuk membangun sistem governing katanya, sistem. Ini katanya statement pejabat Cina yang dikutip oleh radio publik ya, radio pemerintah di Amerika Serikat yang namanya NPR. Nah, jadi di sini kelihatan ya, Cina itu kok seakan-akan udah deh, perhatian kalian ke Rusia aja gitu. Kalau Cina mah bukan masalah gitu. Padahal kan pertemuannya bareng ya. Mereka kumpul bareng. Kok si Cina memilih posisi yang lebih kalem, bahkan buang perhatian tuh, kasih aja ke Rusia gitu. Menurut saya di sini ada satu hal yang kita harus cermati. Jangan kita luput memperhatikan Cina juga. Cina dan Rusia bukan sekutu. Dua negara ini sama-sama besarnya dan sama-sama punya agenda. Dan mereka belum tentu cocok sebenarnya satu sama lain. Tapi kalau dalam situasi mereka terkucil maka bisa jadi mereka memang berteman. Nah, untuk menjawab soal peranan Cina ini, satu saya tambahkan lagi komponen soal Vietnam. Nah, Vietnam ini kalau di pemberitaan Asia Tenggara terutama soal ASEAN, kita seringnya berpikir atau dibuat percaya bahwa Cina itu berhadapan sama Vietnam. Dan
Vietnam itu termasuk keras lah ya, lawan kerasnya Cina gitu. Nah, beberapa bulan terakhir kalau saya baca berita, itu ternyata Vietnam justru semakin eksis secara militer, persenjataan di Laut Cina Selatan. Di wilayahnya dia lah, Spratly Islands. Ada Bark Canada, dan Nam Yet Island, Pearson Reef, Discovery Great Reef gitu. Di wilayah itu Vietnam makin eksis. Sementara claimant states atau negara lain yang juga mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, notabene Filipina, itu justru dibikin susah hidupnya sama Cina. Misalnya suplai air, suplai makanan itu dikecilin gitu ya, dipersulit langkahnya angkatan lautnya Filipina untuk menuju ke Sierra Madre. Sierra Madre itu kapal angkatan udaranya Filipina yang sebenarnya sudah ada di daerah Laut Cina Selatan yang namanya Second Thomas Shoal sejak 99. Jadi kok mempersulit Filipina, tapi sama Vietnam udah melihat mereka semakin eksis persenjataannya di Laut Cina Selatan malah diem aja gitu. Jadi menurut saya ini menjawab poin yang kedua tadi, Cina punya agenda apa? Bisa jadi Cina memilih untuk memberi ruang lebih besar supaya pertempuran yang sifatnya fisik itu dilokalisasi di Eropa aja, di daerah yang memang sudah ibaratnya udah kadung basah gitu ya, udah terlanjur basah, terlanjur rusak di daerah Ukraina dan Rusia. Sehingga wilayah yang sebenarnya rute penting buat Cina juga banyak negara, dan termasuk India, itu kan pro nih terhadap posisinya Cina. Alihkan perhatian dunia ke Rusia aja, supaya kalau sampai ada pecah ketegangan, dan ya amit-amit ya jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, tapi bacaan saya kalaupun itu terjadi, mereka akan mendorong pertempuran itu pecahnya di sana, di daerah Eropa, bukan di daerah Asia. Jadi ginilah sebagai satu kesimpulan, menurut saya Vietnam kita nggak bisa lihat mereka sebagai innocent player saja ya, tapi kita juga bisa melihat ternyata Vietnam itu tidak bisa dilihat hanya satu lensa ya, berhadapan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Kalau dalam hal tertentu bisa jadi Vietnam berusaha untuk pecahnya perang itu jangan di wilayahnya dia gitu, dan makanya Cina juga udahlah tutup mata aja gitu, ya silahkan aja Vietnam melakukan itu. Kalau Filipina kenapa dijadikan masalah? Filipina mainnya sama Amerika sih ya, berani membuka basis-basis militer baru kan di wilayahnya dia. Gitulah Synergy Friends. Jadi simpulan saya, dunia itu sebenarnya semakin tegang, situasinya semakin meletup-letup, dan memang kita harus waspada kapan terjadinya dan penyulutnya apa, bahwa satu perang terbuka yang baru itu bisa terjadi, itu benar-benar harus kita waspadai. Dan karena pembentukan pola negosiasinya itu masih berat, basisnya sekarang adalah penguatan narasi ya antara Barat versus Rusia, dan Rusia udah ngajak nih sebanyak-banyaknya negara untuk mendukung dia. Sepertinya belum multipolar nih, tapi masih bipolar dulu. Bipolar itu sangat destruktif ya, kalau dalam situasi sudah sangat tegang. Nah ini yang menurut saya tadi di awal, saya jadi berdebar-debar nih gitu. Wah kalau ada yang salah perhitungan, salah ngomong, dan kepancing gitu ya, itu bisa terjadi perang terbuka. Kita nggak pernah tahu sebabnya apa, mari kita berharap yang terburuk itu bisa selalu dihindarkan, dan kita di Indonesia bisa selalu cermat ya dalam membaca situasi. Itu dulu Synergy Friends, sampai jumpa di lain kesempatan. Komen, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, bye.